Buat yang pertama kali datang ke MIC, saya mau ucapkan welcome to MIC Church. Senang sekali ya bisa hadir di tempat ini. Hari ini saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan taruh ya. Beberapa hari ini saya pada saat menyiapkan khotbah hari ini, saya doakan Tuhan apa sih yang anak-anak Tuhan saat ini butuhkan gitu ya. Karena Roh Kudus berbicara karena pada saat-saat ini katanya ada begitu banyak roh ketakutan yang disebar ke semua orang. Begitu banyak ada roh kecemasan yang ditanamkan pada setiap orang hari-hari ini. Jadi mereka ditanamkan kalau kamu tidak punya uang segini banyak, maka kamu akan tidak bisa mencapai goal kamu, mimpi kamu. Dan kalau kamu nggak bisa simpan uang segini banyak, maka kamu nggak akan tenang. Jadi roh takut akan masa depan terus ditanamkan kepada orang-orang hari-hari ini agar mereka berharap kepada yang lain selain daripada Tuhan. Jadi saat-saat ini orang akan sulit untuk murah hati, orang akan sulit untuk memberi, karena orang-orang ini akan mau mementingkan diri saya sendiri dan saya nggak akan mau melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Hal ini mengakibatkan kita lihat di berita-berita begitu banyak meningkatnya pinjol ya, pinjaman online. Wah, tiba-tiba banyak banget karena orang-orang merasa nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup saya, lifestyle saya nggak cukup segini. Hal ini menyebabkan banyak di antara kita yang jadi terikat judi online karena dia ingin cepat-cepat mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Hal ini menyebabkan banyak dari kita lebih percaya untuk kita investasikan masa depan kita kepada koneksi kita, kepada produk keuangan daripada invest kepada Tuhan. Banyak orang mau cari hope, cari pengharapan di tengah-tengah segala hal yang mereka hadapi, tapi mereka mencari selain daripada Tuhan. Dan apa sih yang Alkitab katakan? Kita dalam seri Hope hari ini, kita yang minggu yang ketiga mengenai seri Hope. Khotbah hari ini saya beri judul Hope in the Wilderness. Jadi pengharapan di tengah-tengah padang gurun. Hari ini kita kan belajar ya dari bangsa Israel dan Musa di padang gurun. Bagaimana sih caranya kita bisa dapatkan pengharapan di tengah-tengah padang gurun? Padang gurun itu berarti kalau di-relate sama kita apa? Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. How to be hopeful in the wilderness. Ada 3 poin hari ini, nggak banyak. Poin yang pertama adalah let go of the old to get to the new. Jadi kita harus lepaskan hal yang lama untuk kita menerima hal yang baru. Dan poin yang kedua adalah don't forget His goodness. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah obeying God every day. Taat kepada Tuhan setiap hari. Saya akan baca firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maksudnya apa ya? Kita mulai di poin yang pertama. Let go of the old to get to the new. Kita harus tinggalkan segala hal yang lama untuk kita menerima hal yang baru. Di ayat ini katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Jadi saudara harus tahu, di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada yang namanya accident. Saudara hari ini bertemu dengan beberapa orang di tempat ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi untuk saudara bisa hadir di tempat ini, di dalam gereja MIC Church, tidak ada yang namanya kebetulan. Itu semua sudah dalam planningnya Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Buat saudara yang nonton online juga nggak ada yang kebetulan, karena saudara diklik sini udah dalam rancangannya Tuhan. Pada saat Tuhan
pergerakan kita dulu di MIC dari satu area ke area sini, itu Tuhan yang tuntun. Bagian kita, bagian dari Pastor Jos, gembala di tempat ini adalah taat. Bukannya kita pindah ke satu area itu berarti kita merasa nyaman, tapi kita taat aja karena kehendaknya siapa? Kehendaknya Tuhan. Jadi mungkin ada Tuhan, ada orang-orang yang hidupnya Tuhan mau transformasi, Tuhan mau ubahkan di tempat ini. Mungkin ada satu movement, ada satu gerakan yang Tuhan ingin gerakan melalui tempat ini. Kita taat aja. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Saudara mungkin bisa mulai dari posisi A, kemudian saudara pindah ke posisi B, dan sekarang saudara di C. Tapi kalau saudara selama ini mungkin ragu, Tuhan, saya sudah setia, tapi kenapa perjalanan saya tidak menunjukkan sepertinya saya diberkati? Oh, mungkin belum selesai perjalanan di padang gurun. Kalau saudara mau lulus ujian di masa-masa padang gurun ini, saudara harus pastikan saudara harus lulus uji. Karena tadi ayat itu dikatakan Tuhan ingin menguji hati kita. Pada saat saudara lulus uji, saudara baru bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagi kita orang Kristen, tanah perjanjian itu apa? Tanah perjanjian adalah tempat di mana kita mengambil, ke tempat di mana kita masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan perkatakan pasti terjadi. Amin. Cuma ada satu tanda amin teman ini, ya amin banyak ya. Kenapa sih di tengah dikatakan bangsa Israel mau kembali lagi ke Mesir? Bukannya mereka dulu budak ya? Bukannya mereka baru aja dibebaskan ya dari satu perbudakan di Mesir ke padang gurun? Tapi mereka sudah teriak mau balik lagi aja ke Mesir. Kenapa? Karena ada satu keterikatan, ada satu ketergantungan selama bertahun-tahun. Mereka tadinya berada di dalam otoritas siapa? Firaun. Firaun itu di situ ada dewa-dewanya juga ya. Ada satu idol yang berkuasa, yang memegang otoritas di Mesir. Jadi kalau saudara saat ini masih berasa dalam belenggu, dalam ikatan, berarti saudara itu belum bebas. Berarti saudara itu masih di dalam Mesir. Tapi kadang kita tidak sadar. Kenapa? Sama seperti bangsa Israel, saya mau balik lagi dong ke dulu ke Mesir. Karena di Mesir itu ditawarkan begitu banyak entertainment, begitu banyak kesenangan duniawi. Saudara mau makan apa saja, katanya daging apa tersedia. Makanya saudara mau balik lagi ke hal yang lama, balik lagi ke dosa lama, balik lagi ke ikatan yang lama. Karena saudara merasa, enak ya dulu, sekarang kok kayaknya ikut Tuhan susah. Tuhan ingin merendahkan hati kita. Pada saat kita berada di dalam padang gurun, Tuhan ingin merendahkan hati kita supaya kita bisa lepas dari semua ikatan, supaya kita bebas dari semua belenggu si jahat, supaya kita berbalik lagi ke jalannya Tuhan. Untuk kita masuk ke dalam tanah perjanjian, berarti kita harus apa dulu? Keluar dulu dari Mesir, dan kita harus melewati padang gurun. Padang gurun itu harus dilewati. Jadi bukan membuat kita susah, tapi harus dihadapi. Sama-sama coba katakan, harus dihadapi. Harus dihadapi. Jadi untuk kita bisa menerima hal yang baru, kita harus tinggalkan hal-hal yang lama. Kita harus tinggalkan pola pikir yang salah. Oh, yang dulu kayaknya cara pikir kita seperti itu salah, kita tinggalkan. Kita harus tinggalkan gaya hidup lifestyle yang salah. Kalau kita mau masuk dalam tanah perjanjian, kita tinggalkan. Kita harus tinggalkan komunitas yang kita tahu bukan yang membawa kita semakin dekat sama Tuhan, malah makin jauh dari Tuhan. Kita tinggalkan komunitas yang salah. Jadi untuk kita bisa masuk dalam satu janji-janji Tuhan, kita harus tinggalkan yang lama untuk bisa menerima yang baru. Poin yang kedua adalah don't forget His goodness. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Baru saja 6 minggu ya, 6 minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu setelah mereka mengalami mujizat, air laut dibelah ya.
air laut dibelah. Jadi mereka dibebaskan dari musuh di belakang, tentara Israel, tapi tentara Israel nggak bisa mengejar mereka. Dan akhirnya setelah 6 minggu, bangsa Israel sudah mulai lupa apa yang Tuhan sudah lakukan dan akhirnya mulai bersungut-sungut. Di Keluaran 16 ayat 2 katakan, bangsa Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa sih? Komplain. Bersungut-sungut komplain kepada Musa, katakan, lebih baik mereka mati aja di Mesir. Kalau di Mesir mereka bisa mati sambil duduk makan daging sama roti katanya. Daripada kamu bawa kami ke padang gurun untuk kami mati kelaparan. Kita bisa mulai bersungut-sungut, kita mulai komplain ABC pada saat kita tidak bisa mengucap syukur. Kita lupa ke belakang apa sih yang Tuhan udah pernah kerjakan dalam hidup kita. Kita lupa Tuhan udah pernah kasih kita breakthrough dalam masalah ABC. Kita lupa Tuhan pernah bebaskan kita daripada sakit penyakit. Kita lupa Tuhan sudah pernah kasih kita promosi, kesempatan dalam bisnis, dalam pekerjaan. Kita lupa. Bangsa Israel tahu tujuan mereka keluar dari Mesir itu untuk apa? Dikatakan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi pada waktu mereka nggak bisa makan daging dan roti, mereka lupa tujuan awal mereka dibebaskan itu untuk apa. Lebih baik kembali ke Mesir aja. Bosen makanannya nggak enaknya. Bosen tiap hari makannya mana. Berapa banyak dari kita pada waktu situasi kita nggak berubah, doa belum dijawab, bisnis belum nggak rame, pasangan hidup nggak ada perubahan, kita mulai komplain, kita nggak bisa ucap syukur sama apa yang ada, yang kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan kita. Jadi dia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar. Siapa yang membiarkan engkau lapar? Siapa yang membiarkan mereka lapar? Tuhan. Kita pikir, oh Tuhan baik ya, tapi kok Tuhan biarin mereka lapar? Untuk apa? Dan memberi engkau makan mana untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kita coba baca sama-sama, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau keadaan kita saat ini kelihatannya kurang, mending dalam keadaan minus, mungkin Tuhan sedang melatih kita. Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami ujian dan kesulitan di padang gurun untuk mengajar bahwa hidup ini bukan hanya masalah kebutuhan jasmani aja, tapi kesejahteraan kita, kemakmuran kita yaitu jasmani dan rohani, tergantung dari hubungan seseorang sama Tuhan. Kita taat gak sih sama Tuhan? Makanan mana sudah tersedia loh, Tuhan menyediakan. Tapi masalahnya Tuhan mau tahu kita ini taat atau enggak sama Tuhan. Hati kita gimana sih sama Tuhan? Tuhan menyediakan mana? Bangsa Israel, tapi maunya apa? Maunya daging dan roti. Tapi Tuhan sediakan mana? Jadi mana ini seperti roti manis ya. Roti yang dari mana ini? Sebenarnya Tuhan juga pada waktu dia dicobai oleh iblis, waktu dia lagi di padang gurun juga, selama 40 hari Tuhan berpuasa sebelum dia memulai pelayanannya. Tuhan dicobai iblis. Iblis datang, katanya kamu anak Tuhan, ubah dong batu ini jadi roti. Kemudian Tuhan jawab apa? Ada tertulis, dia mengutip ayat yang dari sini, dia bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Dan setelah itu bagaimana? Iblis langsung diam. Jadi saudara, kalau saudara bisa menghafal beberapa ayat Alkitab, saudara tahu kebenaran firman Tuhan. Pada saat saudara lagi diserang dengan berbagai macam pikiran-pikiran dari si jahat, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya, cuman pikiran kita kok kayaknya pusing terus ya. Itu berarti saudara lagi diserang, ada pikiran-pikiran yang salah coba mau masuk ke dalam pikiran saudara. Terus Yesus cuma bilang manusia hidup bukan dari roti aja. Akhirnya dia diam. Iblis langsung diam. Bisa dipraktekkan ya. Kalau saudara lagi pusing, ada banyak pikiran, khawatir, anxiety, nggak bisa tidur, coba balas dengan kutip firman Tuhan. Iblis akan diam.
nggak akan berani ganggu saudara lagi. Oh, dia tahu firman Tuhan. Jadi kita bisa dicobai iblis pada saat kita merasa, saya nggak cukup, kebutuhan saya kurang. Hati-hati. Makanan kita kurang, liburan kita kurang, entertain kita, happy-happynya kurang. Hati-hati. Apalagi kalau hari-hari kita aktif banget di sosial media. Kita baca Alkitab, baru 1 ayat udah ngantuk. Tapi kita scroll sosmed, sehari 5 jam. Akhirnya kita akan anxiety. Kita akan merasa, saya nggak happy nih kalau saya nggak beli ABC. Saya nggak akan cukup nih kalau saya nggak lakukan ABC. Hidup saya belum aman nih kalau saya nggak lakuin ABC. Hidup kita belum bahagia nih kalau saya belum pergi ke ABC. Kita lupa semua kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu pada saat kita nggak ada jawaban, kita nggak ada jalan, kita udah lupa itu semuanya. Kalau kita mengatakan, Tuhan ingin mendidik kita seperti Bapa kepada anaknya. Seperti di gambar next. Dulu waktu anak saya masih kecil ya, tiap dia ke toko mainan, dia tuh percaya banget, wah mami dedinya pasti bisa beli ini semua ke toko mainan. Dia akan tunjuk dengan tangannya yang mana aja, karena dia percaya mami dedinya pasti bisa beliin. Dan dia nggak akan pernah ragu. Dia percaya, dedi saya pasti bisa menyediakan bagi saya. Tapi kalau sekarang udah enggak ya. Sekarang udah ngerti, dan kalaupun ada mainan yang nggak cocok sama umurnya, kalaupun ada mainan yang saya lihat ini dia nggak butuh ya, saya nggak akan belikan. Sama seperti Tuhan, Dia ingin mendidik kita seperti Bapa kepada anaknya. Kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini, ya. Jadi Dia ingin mendidik kita, Dia sayang sama kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu struggle apa yang saudara hadapi. Seluruh bumi ini tuh, resources ini tuh kepunyaannya Tuhan loh. Sama seperti toko mainan tadi, Tuhan bisa kasih satu dunia kepada saudara. Tapi kenapa enggak? Tuhan nggak bisa kasih semua apa yang kita minta, karena kita mungkin nggak bisa kelola dengan baik. Karena Tuhan nggak bisa kasih semua apa yang kita minta, karena kita bisa lupa sama Tuhan. Pada saat kita makmur, kita sejahtera, kita lupa. Dan Tuhan nggak bisa kasih semua apa yang kita minta, karena itu belum tentu yang terbaik buat kita. Di Ulangan 8 ayat 17-18 katakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi untuk kita memperoleh kekuatan, untuk memperoleh kekayaan itu dari siapa? Tuhan. Banyak orang lupa Tuhan pada saat mereka sudah makmur. Maka ayat ini mengingatkan, bukan karena kuasa, power kita, koneksi kita, kekuatan kita, kehebatan kita, skill kita, kita bisa memperoleh kekayaan. Tapi Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Pada saat bangsa Israel bersungut-sungut minta daging, Tuhan kirimin apa? Burung puyuh. Musa bilang sama Tuhan, bagaimana kita bisa kasih makan orang-orang ini yang tercatat biasa kalau laki-laki doang yang tercatat 600.000 orang laki-laki. Pada saat yang bersamaan kita kasih makan daging. Berapa banyak kambing domba yang harus dipotong untuk mereka? Berapa banyak? Nggak akan cukup, kata Musa. Tapi Tuhan jawab, masa Tuhan nggak bisa? Kamu nggak percaya sama Tuhan? Masa Tuhan nggak bisa? Kata Tuhan sama si Musa. Dan akhirnya gimana? Tuhan kirimkan burung puyuh, mereka bisa makan daging selama sebulan. Karena untuk apa? Bukan karena Tuhan mau kasih, karena mereka bersungut-sungut Tuhan kasih, tapi Tuhan ingin tunjukkan Tuhan mampu. Sama seperti saudara saat ini yang berpikir melimit kekuasaan Tuhan dalam hidup saudara, jangan.
tantang Tuhan. Tuhan bilang, aku mampu kok memberkati engkau. Kondisi padang gurun saat itu begitu panas. Kayak kita sekarang katanya lagi heat wave ya. Nggak tahu heat wave apa Roh Kudus nih yang lagi bikin panas, yang lagi bakar gitu ya. Jadi pada saat situasi di sana di padang gurun begitu panas, tapi orang-orang minta daging. Karena mereka bersungut-sungut dan Tuhan ingin tunjukkan kalau Tuhan bisa. Karena miracle nggak mungkin. Masa kasih makan begitu banyak? Musa aja bilang nggak mungkin kasih 600.000 orang makan daging saat yang sama. Akhirnya gimana? Tuhan kasih, dan begitu mereka makan daging selama sebulan, dikatakan Tuhan kasih mereka tulah, dan akhirnya mereka mati. Jadi apa yang Tuhan kasih buat kita saat ini, mana yang Tuhan kasih kepada kita saat ini, itu udah yang terbaik buat kita. Diet makanan sehat ini buat mereka selama 40 tahun gak perlu ke dokter. Mereka cukup, kaki mereka gak bengkak, baju mereka gak rusak. Semua Tuhan cukupkan. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita mau saat ini, kalau Tuhan gak kasih, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Dan seperti Bapa kepada anak, Tuhan akan ajarkan kita untuk disiplin. Tuhan akan ajarkan kita untuk balik lagi kalau kita udah mulai keluar jalur. Dan kita mulai ke poin yang terakhir, poin yang ketiga. Bagaimana caranya kita terus berpengharapan di tengah-tengah tantangan hidup. Poin yang ketiga adalah obeying God every day. Taat kepada Tuhan setiap hari. Keluaran 16 ayat 15-16 katakan, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi kita lihat seperti di gambar next ya, setiap pagi Tuhan minta bangsa Israel untuk mengumpulkan mana. Mana itu dikatakan seperti kue madu. Jadi Tuhan ingin mereka tahu seperti doa Bapa kami ya, give us today our daily bread. Berikan kami hari ini makanan kami. Bahwa setiap hari ada berkat Tuhan yang baru disediakan bagi anak-anak Tuhan yang taat. Ya, cuma ada satu amin. Amin ya. Arti dari mana itu? Iya itu. Setiap hari ada berkat yang baru pada saat kita pagi-pagi kita datang cari Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan mana setiap hari, tapi bangsa Israel harus bekerja, mereka harus taat, mereka harus kumpulin. Tiap hari mereka cuma boleh ambil segomer. Segomer itu seperti 2-3 liter. Jadi itu cukup buat satu orang. Setelah itu, jadi Tuhan gak suka ya orang yang malas, orang yang tidak melakukan apa-apa. Tuhan gak suka. Jadi walaupun Tuhan sediakan mana, mereka tetap harus cari. Mereka harus cari, mereka harus kumpulin. Habis mereka kumpulin, kemudian mereka apakan mananya? Ada yang dibakar, ada yang dimasak. Mereka olah kembali menjadi makanan. Tiap orang mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Dan kita lihat tiap orang, dari tua sampai muda, nggak ada yang kekurangan. Semuanya cukup. Nggak ada satupun yang terbengkalai anak-anak Tuhan. Nggak ada satupun yang ketinggalan kereta. Tuhan kasih penyediaan bagi semua anak-anak Tuhan. Dan Tuhan pelihara mereka dengan diet mana. Karena di padang gurun mereka harus berpindah-pindah. Jadi makanan itu adalah makanan yang cocok untuk mereka. Bagi yang mengambil lebih, dikatakan mana itu jadi busuk besoknya, ada ulet. Jadi kita harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang cuma ngambil segomer, kita ngapain ambil 5 gomer? Ada yang coba ngambil seperti kita. Kita juga gitu ya. Tuhan suruh ambil segomer, kasih mau ambil banyakan nih buat jaga-jaga gitu ya. Tapi Tuhan bilang ambil segomer aja. Karena berkat Tuhan, rahmat Tuhan baru setiap hari. Dan akhirnya pada saat mereka coba ambil,
besoknya busuk, nggak bisa dimakan, percuma. Tapi Tuhan katakan, pada saat hari Sabat tuh hari perhentian ya, hari kita beristirahat. Karena Tuhan tahu work and rest ada balance-nya. Kita bisa sibuk bekerja, tapi ada satu hari kita harus beristirahat di dalam Tuhan. Jadi kita istirahat, Tuhan juga sediakan pada saat kita istirahat nggak boleh kerja. Tuhan katakan pada saat hari Sabat kamu boleh ambil double, kamu boleh ambil double portion. Jadi pada saat kalau Tuhan yang bilang, kita pasti dapat. Itu udah bagian kita, bagian anak-anak Tuhan. Ternyata pada saat mereka ambil, pada saat berdekatan dengan hari Sabat, mereka ambil double portion, nggak busuk, besoknya nggak basi, bisa dimakan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita dan murid-muridnya pada waktu kita maju ke zamannya Yesus. Tuhan bilang, nenek moyangmu itu dulu udah makan mana di padang gurun dan mereka itu sudah mati. Tapi Yohanes 6 ayat 51 katakan, mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadinya tadinya bangsa Israel hidup dari mana? Tapi dia bergeser nih. Tapi Yesus katakan, akulah roti hidup. Jadi manusia bukan cuma hidup dari roti, tapi dari setiap firman. Yesus itu firman yang hidup. Oleh karena itu kita juga bukan hanya mementingkan kebutuhan jasmani kita saja, tapi kita juga harus pentingkan kebutuhan rohani kita. Karena Tuhan itu malah lebih penting. Pada saat kita memakan tubuhnya, berarti kita tinggal di dalam Dia. Pada saat kita taat, kita mau terus makan roti. Makan roti itu artinya apa? Perwakilan dari Tuhan Yesus. Kita makan roti artinya pada saat kita baca firman. Kita makan roti itu seperti kita datang ke gereja, kita mendengar, dan tapi kita mau taat firman itu apa? Kalau kita makan roti, hidup kita itu terus-menerus diperbarui dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang saudara pikir saudara nggak mampu, saudara akan mampu. Itu kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Skill-skill apa yang saudara pikir saya nggak punya, Tuhan akan tambah-tambahkan. Jadi pada saat kita makan, kita akan menerima kasih karunia, kita akan diselamatkan. Posisi kita di surga itu sudah jelas. Bukan harapan palsu, tapi harapan yang pasti. Saya akan closing summary. Bagaimana cara kita bertahan pada saat kita sedang di dalam padang gurun. Bagaimana caranya kita dapat pengharapan di tengah-tengah tantangan hidup. Yang pertama, tinggalkan dosa lama, ikatan lama, tinggalkan itu semua. Karena itu menghambat saudara untuk menerima yang baru dari Tuhan, menerima janji-janji Tuhan. Yang poin yang kedua, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara ada di titik ini karena kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan supaya kita bisa lulus uji. Jadi kita nggak melulu di padang gurun, tapi kita lulus uji. Dan kita nggak akan menjadi sombong. Dan kita nggak akan lupa pada saat Tuhan memberkati kita. Poin yang ketiga, kita taat kepada Tuhan setiap hari. Jadi fokus kita berubah, bukan hanya kepada makanan jasmani, tapi kepada makanan rohani yang bisa membarui hidup kita setiap hari dengan kuasa Roh Kudus dan akhirnya membawa kita kepada keselamatan.